NPM 230157201056. Saya Faizal Walidi dengan NPM 230157201038. Saya Dian Supriyasti Silaban dengan NPM 230157201082. Saya Syukur Gani dengan NPM 2301572010. Saya Rafael Syaan dengan NPM 2301572010. Dalam perkembangan teknologi komputer, sistem operasi memerankan peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Seiring berjalannya waktu, sistem operasi memiliki beberapa jenis, diantaranya sistem bit dan sistem interaktif. Sistem bit merupakan salah satu sistem awal dalam sejarah komputasi yang dirancang untuk memproses secara berkelompok dan tanpa interaksi langsung. Sedangkan sistem interaktif adalah sistem yang berjalan dengan secara real time atau langsung. Nah, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan sistem bit dan sistem interaktif, bagaimana cara kerja masing-masing sistem tersebut, apa kelebihan dan kekurangan, serta lebih efektif manakah sistem itu tersebut. Pengertian sistem bit dalam sistem operasi adalah jenis sistem pemrosesan di mana sejumlah pekerjaan job dikumpulkan atau dikelompokkan bit terlebih dahulu, kemudian dieksekusi secara beruntun tanpa interaksi langsung dari pengguna selama proses berlangsung. Ciri-ciri sistem bit yang pertama, tanpa interaksi langsung. Pengguna tidak berinteraksi langsung dengan komputer selama proses eksekusi. Yang kedua, dijalankan secara kolektif atau program-program dikumpulkan dalam satu bit dan dijalankan satu persatu. Yang ketiga, menggunakan job control atau log atau JCL untuk memberikan instruksi kepada sistem tentang bagaimana setiap job dieksekusi. Yang keempat, efisiensi waktu, mengurangi waktu idle atau CPU karena pekerjaan diproses secara terus-menerus tanpa menunggu input pengguna. Kinerja sistem bit umumnya diukur berdasarkan efisiensi dan tau output. Sistem ini mampu memproses pekerjaan dalam jumlah besar secara otomatis dan efisiensi karena tidak memerlukan interaksi pengguna saat eksekusi berlangsung. Kelebihan sistem bit yang pertama, menghemat waktu dalam proses pekerjaan skala besar. Yang kedua, memaksimalkan pengguna sumber daya komputer atau CPU atau memori. Yang ketiga, minim kesalahan manusia karena proses otomatis. Kekurangan sistem bit yang pertama, tidak cocok untuk pekerjaan yang memerlukan hasil cepat atau interaksi langsung. Yang kedua, waktu tunggu waiting time yang tinggi karena pekerjaan menunggu giliran eksekusi. Yang ketiga, sulit melakukan debugging karena kesalahan baru diketahui secara bit pertama diproses. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem interaktif. Pengertian sistem interaktif dalam konteks sistem operasi adalah jenis sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan komputer dan mendapatkan respon segera dari sistem tersebut. Sistem interaktif memungkinkan pengguna memberikan perintah atau data kepada komputer melalui keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya. Lalu, sistem segera memproses input tersebut dan memberikan output secara langsung atau dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya, sistem interaktif dirancang untuk memberikan pengalaman real-time atau hampir real-time, di mana pengguna bisa langsung melihat hasil dari aksi yang mereka lakukan tanpa harus menunggu lama. Ciri-ciri sistem interaktif. Yang pertama yaitu respon cepat. Sistem memberikan umpan balik feedback dalam waktu singkat. Yang kedua, user friendly. Umumnya memiliki antarmuka yang mudah digunakan seperti GUI atau CLI. Yang ketiga, pengolahan langsung. Input diproses saat itu juga, tidak harus dikumpulkan terlebih dahulu seperti pada sistem batch. Selanjutnya, kinerja dari sistem interaktif. Sistem interaktif dinilai berdasarkan response time dan user satisfaction. Sistem ini dirancang untuk memberikan reaksi cepat terhadap input pengguna agar pengalaman pengguna tetap optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi kelebihan sistem dari interaktif. Yang pertama yaitu memberikan feedback atau output secara real time. Yang kedua, memudahkan debugging karena pengguna bisa langsung mengatasi atau mengetahui jika ada kesalahan. Yang ketiga, lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan seperti pengolahan data, pengembangan perangkat lunak, atau penggunaan sehari-hari. Dan kekurangan dari sistem interaktif ini yang pertama adalah membutuhkan lebih banyak sumber daya karena harus selalu siap menerima input pengguna.
Yang kedua, tidak selalu efisien untuk pekerjaan berskala besar yang lebih cocok diproses secara batch. Yang ketiga, bisa menyebabkan bottleneck jika banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kinerja sistem batch dan sistem interaktif. Yang pertama, dari aspeknya ada mode eksekusi. Sistem batch-nya tanpa interaksi langsung dari pengguna. Sistem interaktifnya memerlukan interaksi langsung dari pengguna. Aspeknya kinerja utama, sistem batch-nya efisiensi dan throughput. Sistem interaktifnya responsivitas dan kepuasan pengguna. Aspek yang ketiga adalah kecepatan respon, sistem batch-nya lambat dan sistem interaktifnya cepat. Aspek yang keempat adalah penggunaan sumber daya. Sistem batch-nya efisien saat proses massal, sistem interaktifnya lebih tinggi karena harus standby. Aspek yang kelima adalah contoh kasus. Sistem batch-nya pemrosesan data gaji, laporan bulanan. Sistem interaktifnya terminal, aplikasi GUI, layanan web. Kelebihannya dari sistem batch-nya efisiensi untuk data besar dan minim intervensi. Sistem interaktifnya lebih cepat, fleksibel, dan user friendly. Sedangkan kekurangannya, sistem batch-nya tidak cocok untuk real time dan debuggingnya sulit. Sementara sistem interaktifnya boros sumber daya dan rentan terhadap bottleneck. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menunjukkan tentang contoh penerapan di dunia nyata. Yang pertama ada pemrosesan gaji atau payroll system. Banyak perusahaan menggunakan sistem batch untuk menghitung dan memproses gaji karyawan secara bulanan. Yang kedua, laporan keuangan akhir bulan. Perusahaan sering melakukan pemrosesan batch untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang ketiga, ada data backup otomatis. Proses backup data sistem server sering dijalankan sebagai batch job yang diatur pada waktu tertentu, misalnya tengah malam, agar tidak mengganggu operasi harian. Contoh sistem interaktif di dunia nyata. Yang pertama, sistem ATM atau anjungan tunai mandiri. Mesin ATM memungkinkan nasabah berinteraksi langsung untuk melakukan transaksi seperti penarikan tunai, transfer, dan cetak saldo dalam waktu nyata real time. Yang kedua, ada aplikasi web dan mobile m-banking. Penggunaan data berinteraksi langsung memulai aplikasi untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan dan feedback langsung dari sistem. Yang ketiga, sistem reservasi online. Contohnya sistem booking tiket pesawat atau hotel secara online. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu adalah sistem batch dan sistem interaktif memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Sistem batch lebih efisien untuk memproses data dalam jumlah besar tanpa interaksi pengguna langsung. Sedangkan sistem interaktif unggul dalam memberikan respon cepat dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Pemilihan jenis sistem tergantung pada kebutuhan pekerjaan. Untuk pekerjaan massal yang terjadwal, sistem batch adalah pilihan yang sangat tepat. Sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan input dan output, sistem interaktif lebih sesuai. Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.